Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah bersama. Saya percaya hari ini saudara juga akan tetap dilawat oleh Tuhan. Meskipun kita hanya ibadah lewat online, tetapi saya percaya di dalam roh kita tetap satu. Tetap semangat mengikuti anjuran pemerintah, jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, jaga kebersihan diri, jaga jarak satu dengan yang lain. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa lagi pada hari ini. Bagaimana semua keadaannya? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, karena Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
kami Tuhan. Kami rindu untuk lebih dan lebih lagi Tuhan, merasakan bahkan menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami Bapa untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Kuduskan, sucikan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa. Dan layakkan kami untuk datang di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk berjumpa dengan Engkau Yesus. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita lagi sungguh mengucapkan Tuhan. Kita sungguh kita angkat hati kita, kita punya hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perlindungan pertolongan kami Bapa. Yesus. Yesus.
sebab Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersuka cita bertepuk tangan bagi nama-Mu, sebab Engkau yang layak terima pujian, sembah dan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita, yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita terus memuji Tuhan sebab Dia kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini, jangan pernah menyerah, sebab Dia Allah yang tidak juga pernah menyerah dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dari setiap kehidupan kita, tak kala kita pertama kali berkata bahwa saya percaya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dia Bapa yang setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dimanapun saudara berada. Kami percaya bahwa apapun keadaan kita hari ini, kita semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Satu hal yang ingin saya sampaikan buat kita sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apapun keadaan kita, semua ada dalam kendali Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih setiamu yang melimpah atas kehidupan kami, yang memungkinkan kami untuk ada sampai pada saat ini. Kami boleh menikmati kasih sukacita, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna buat kami di tengah-tengah dinamika kehidupan yang sangat-sangat mengkhawatirkan kami. Tapi kami boleh merasakan perlindungan penyertaan Tuhan yang begitu indah buat setiap kami. Kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berbicaralah buat kami. Dan kami persilahkan Engkau menegur, menasehati kami melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini dimanapun saudara berada, kami menyampaikan selamat berhari Minggu buat kita semua, seluruh jemaat GBI Murid Yesus dimanapun saudara. Mari kita buka Alkitab kita akan baca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Saya baca buat saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kemudian saya akan baca buat kita semua dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, siang hari ini saya ingin sampaikan buat kita semua kebenaran ini dari satu tema yang saya sebut dengan kamulah baitnya Tuhan. Kamulah baitnya Tuhan. Iya, kamu adalah baitnya Tuhan. Saudara, sebelum bangsa Israel, dalam hal ini Yakub dan keturunannya, sampai muncul yang namanya Israel, saya mau bilang begini saudaraku, ada banyak bangsa-bangsa lain yang telah menyembah Tuhan dengan cara mereka. Mereka menyembah Tuhan dengan konteks yang mereka lakukan. Apakah itu dengan menyembah kepada berhala, dengan menyembah kepada patung dan sebagainya. Yang jelas bahwa begini saudara, mereka menyembah kepada Tuhan mereka dengan cara mereka sendiri. Nah hari ini saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan kebenaran ini dari apa yang disampaikan Yosua kepada orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah tidak memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang mungkin dia bisa memilih untuk tinggal di mana saja. Isu penting yang saya ingin share buat kita pada hari ini adalah begini saudaraku. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Dan Allah bisa memilih untuk tinggal di mana saja sesuka hatinya. Tapi tahukah saudara bahwa Allah memilih saudara untuk tinggal di dalam hidup saudara. Allah memilih saudara untuk menjadikan hidup saudara menjadi baiknya saudara, baiknya Tuhan. Allah memilih tubuh saudara menjadi baiknya Tuhan. Tapi sayangnya saudaraku, banyak orang-orang yang hari ini mengakunya percaya Tuhan, tetapi mereka tidak memberikan hidup mereka, memberikan tubuh mereka sebagai baiknya Tuhan.
rumahnya Tuhan, di mana Tuhan berdiam di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mengekspresikan kasih Kristus, kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, gereja hari-hari ini, gereja modern, gereja masa kini, kadang-kadang tanpa kita sadari, fokus kita bukan kepada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, tapi fokus kita adalah bagaimana kita menyenangkan telinga kita, bagaimana kita menyenangkan telinga jemaat kita, bagaimana kita melakukan sesuatu yang bisa dikatakan wow di hadapan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus dalam surat yang sudah kita baca tadi kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan hal ini kepada jemaat, bahwa hidup tubuh mereka adalah baiknya Tuhan. Kekasih-kekasihku sekalian, Yosua berada di puncak kejayaan karirnya. Alkitab berkata bahwa ketika Yosua diberikan tongkat kepemimpinan itu dari Musa kepada Yosua, Alkitab berkata begini saudaraku, dalam proses kepemimpinan itu, dia membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Alkitab berkata begini, waktu mereka menyeberang dari seberang sungai Yordan, menyeberang untuk masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel bingung. Bagaimana caranya umat yang begini banyak orang, jutaan orang, akan menyeberang sungai yang besar ini? Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Dengar baik. Yosua memerintahkan kepada para imam yang membawa tabut perjanjian, supaya ketika mereka melangkah masuk ke tepi sungai Yordan, mereka tidak boleh melanjutkan perjalanan mereka. Mereka stop. Ketika mereka menginjakkan kaki di tepi sungai Yordan, Alkitab berkata bahwa ketika mereka melangkah masuk ke dalam sungai itu terbelah dan seperti jalan tanah kering, dan orang-orang Israel menyeberang dengan begitu santai. Mereka menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma itu saudaraku, ketika mereka masuk di tanah perjanjian, Alkitab berkata begini, bahwa mana yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel sejak mereka ada di padang gurun, mana itu mereka diberikan terus setiap hari sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Alkitab berkata bahwa mana itu baru berhenti ketika mereka menikmati hasil daripada tanah itu sendiri. Baru pada saat itu mana diberhentikan oleh Tuhan. Apa yang masih kurang, saudara? Semua yang Tuhan lakukan buat bangsa ini untuk kembali kepada sebuah prinsip, sebuah janji awal, sebuah rencana awal Tuhan bagi kehidupan orang-orang Israel, bahwa mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, dan mereka akan masuk ke tanah janji yang dijanjikan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku sekalian, mari kita perhatikan bagaimana situasi orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka ada dalam suasana yang sangat sulit. Mereka mulai berbalik kepada kehidupan yang lain. Mereka tidak melibatkan hidup mereka, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, tapi mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan sebagai pertolongan terakhir. Mereka menyembah berhala. Mereka kawin-mawin dengan orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah berhala, sehingga mereka terpikat. Itu sebabnya dalam khotbah, dalam pidato Yosua di masa-masa akhir sebelum akhirnya Yosua meninggal, Yosua selalu menegaskan bahwa kembalilah kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Ini terjadi saudara karena ada disfungsi yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Mereka sudah tidak berfungsi dengan benar. Tuhan yang telah memanggil mereka untuk menjadi pengikut Tuhan, mereka boleh keluar dari tanah perbudakan menjadi umat yang menyembah kepada Tuhan di tanah perjanjian. Alkitab berkata begini, mereka bukan lagi menyembah Tuhan, mereka mengikuti keinginan mereka sendiri. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa berkali-kali mereka diperhadapkan dengan hukuman dari Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Mereka membuat segala sesuatu sesuka hati mereka. Hari-hari ini saudaraku, kebenaran dan kepalsuan beda-beda tipis.
Orang bisa menghalalkan segala cara. Dan saya percaya, saudaraku, bahwa kejadian, situasi seperti ini pun sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita tidak fokus kepada Tuhan. Mari saudaraku, Yosua berkata begini, disfungsi dalam kehidupan orang-orang Israel ada begini saudara, karena terjadi krisis mentalitas. Mereka merasa bahwa ego mereka itu jauh lebih penting. Dosa menguasai mereka sehingga mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Krisis moralitas. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi tujuan hidup mereka adalah uang, hedonisme, dan semua adat adalah gaya hidup mereka. Itu sebabnya Yosua berkali-kali menegaskan kepada mereka supaya mereka setia kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Karena itu janji yang Tuhan sampaikan buat mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana implikasi hidup sebagai baitnya Tuhan? Ada beberapa hal penting yang saya catat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, sebagai baitnya Tuhan. Firman Tuhan berkata begini saudaraku, dalam ayat yang ke-14 saya baca sekali lagi buat saudara. Oleh sebab itu, Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjelang akhir hidupnya Yosua, ada pesan penting yang disampaikan Yosua kepada umat Israel, bahwa kamu adalah baitnya Tuhan. Hidupmu adalah baitnya Tuhan. Kalau kamu merasa bahwa hidupmu adalah baitnya Tuhan, maka yang pertama adalah begini, cara pandangmu terhadap Tuhan harus berubah. Cara pandangmu terhadap Tuhan harus berubah. Itu sebabnya saudaraku, dalam bagian firman Tuhan ini, Yosua berkali-kali menegaskan bahwa kalau Tuhan dalam hidupmu hanya sebatas pertolongan terakhir, maka hari ini dengar baik, engkau harus merubah cara berpikirmu. Kekasih-kekasih Tuhan, Yosua sadar bahwa dengan semua pengaruh kehidupan yang terjadi di bangsa itu, kemungkinan besar mereka akan meninggalkan Tuhan. Bukankah mereka adalah umat Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan? Saya mau katakan begini saudara, Israel adalah alat peraganya Tuhan untuk menyampaikan bagaimana Tuhan menyatakan kuasa penyertaannya bagi umat manusia. Itu sebabnya cara pandang mereka harus berubah. Cara pandang saya dan saudara terhadap Tuhan harus diubahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini, bagaimana cara pandang kita terhadap Tuhan? Apakah Tuhan dalam hidup kita hanya sebatas pertolongan terakhir buat kita? Apakah keadaan kita hari-hari ini dalam situasi-situasi yang sulit, baru kita datang kepada Tuhan? Waktu kita sakit, waktu kita ada dalam situasi-situasi yang sangat tidak mengenakan, baru kita datang kepada Tuhan seperti dilakukan oleh orang-orang Israel? Waktu mereka dalam penghukuman, mereka sudah tidak berdaya, lalu mereka datang kepada Tuhan. Setelah ditolong oleh Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan, mereka berbalik lagi. Dan itulah kehidupan mereka. Pertanyaannya saudara, bagaimana respon kita terhadap kebenaran Tuhan yang disampaikan bagi setiap kita? Respon kita terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita memandangnya. Kita akan bertindak dengan baik, kita akan melakukan sesuatu dengan baik ketika cara pandang kita benar terhadap sesuatu hal. Itu sebabnya saudaraku, pertanyaan pentingnya, bagaimana kita memandang Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu ibarat ban serep yang kita hanya butuh waktu kita baru datang kepada Tuhan waktu kita membutuhkan saja? Ataukah tidak ada waktu kita yang kita lewatkan tanpa Tuhan? Itu sebabnya Yosua bilang cara pikir kita harus diubahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita memiliki cara pandang yang benar terhadap Tuhan? Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 2, Paulus berkata begini, pikirkanlah
perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara sorga. Pikirkanlah perkara-perkara kerajaan Allah, bukan perkara-perkara tentang ego kita. Yang kedua, bagaimana cara kita memiliki cara pandang yang benar terhadap Tuhan? Paulus berkata begini, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini catatan penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi cara pandang kita harus berubah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu cerita seorang remaja putri yang sudah meninggal orang tuanya. Anak ini sebatang kara, dia akhirnya diambil sama omnya, dia tinggal sama omnya. Lalu satu saat anak ini sudah percaya Yesus, dia rajin sekolah minggu, sudah percaya Yesus. Dia sudah remaja, sejak kecil dia rajin sekolah minggu memang. Lalu dia pingin sekali, dia punya pergumulan, dia berdoa setiap saat jika Tuhan menghendaki supaya omnya bisa percaya kepada Tuhan. Lalu suatu saat saudara, tiba di hari ulang tahunnya, beberapa hari sebelum dia ulang tahun, omnya panggil dia dan omnya tanya, apa yang kamu minta dari om? Anak ini dengan semangat dia bilang begini, om saya tidak minta apa-apa, saya tidak minta apa-apa. Lalu omnya bilang begini, semua yang kamu minta om akan kasih, apa saja yang kamu minta om pasti kasih. Lalu anak ini pikir-pikir, saya tidak mau apa-apa. Dia terdiam sejenak, lalu dia bilang begini, om saya tidak minta apa-apa, yang saya minta adalah ini, om ikut saya ke gereja. Anak ini punya tujuan saudara, dengan dia bawa omnya ke gereja, omnya bisa percaya kepada Tuhan. Lalu omnya pikir-pikir, cuma gereja doang, ya pergi sajalah demi menyenangkan hati keponakan saya. Sekali lagi orang ini, omnya ini belum percaya Yesus. Singkat cerita, tibalah harinya, besok mau hari Minggu, malam Minggu ini anak ini berdoa kepada Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa, Tuhan besok tolong kasih pendeta yang luar biasa berkhotbah supaya om saya boleh terima Yesus. Kasih pendeta yang khotbahnya luar biasa, paling tidak om saya terpikat oleh Tuhan supaya dia terima Yesus. Saudara, mereka datang pagi-pagi, dia bawa omnya duduk paling depan. Anak-anak ini berharap yang khotbah hari itu adalah pendeta yang semangat khotbahnya, yang luar biasa berapi-api. Apa yang terjadi saudara? Ibadah mulai berlangsung. Ternyata yang khotbah hari itu adalah pendeta yang paling tua di gereja itu. Khotbahnya saudara, saya kutip. Teks yang dia ambil adalah Kejadian pasal yang kelima. Saudara boleh baca di rumah. Singkat cerita saudara, saya baca beberapa kutipan saja. Saya lompat-lompat. Lalu dengan nada sudah tertati-tati, orang tua ini berkhotbah. Lalu Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Selanjutnya pendeta ini lanjut lagi saudara, dia bilang begini, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Selanjutnya lalu si ini berumur sekian, lalu dia mati. Anak ini dibawa, dia hanya bisa tunduk berdoa, Tuhan kenapa ini opa-opa yang khotbah, ini orang semua sudah setengah tidur. Khotbahnya lagi tentang lalu Adam berumur sekian, lalu mati. Anak ini mulai berpikir, apa yang akan ditangkap oleh om saya? Tidak mungkin dia percaya Yesus. Dia pulang dengan kecewa. Singkat cerita, mereka pulang dengan kecewa. Tapi dia tetap semangat, dia bilang sama omnya, om nanti sekali lagi, satu saat lagi kita datang gereja. Tapi apa yang saudara? Beberapa hari kemudian, omnya bilang sama keponakannya, bawa saya ke gereja lagi. Saya baru sadar bahwa hidup yang saya hidupi hari-hari ini, tanpa Tuhan, saya bukan apa-apa. Ternyata khotbah dari orang tua, opa-opa, kakek-kakek yang sudah
tidak punya tenaga yang ekstra lagi. Dia khotbah yang lemah lembut, khotbahnya lagi tentang orang mati. Ternyata itu nyangkut di dalam kehidupan omnya. Roh Kudus bekerja dan menginsafkan dia untuk menyadari tentang hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidup itu akan berarti ketika dia memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai baiknya Tuhan, saya mau berkata buat kita pada saat ini, kalau kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, kita ingin menjadi saksi bagi orang lain, maka kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap Tuhan. Bukan soal pendeta siapa yang akan berkhotbah, bukan soal siapa yang akan memimpin pujian, bukan soal alat musik apa yang kita akan pakai, tetapi ketika hati kita siap untuk menerima berkat Tuhan melalui kebenaran Tuhan, maka percayalah Tuhan sedang melakukan sesuatu buat hidupmu. Yang berikut, saudara, poin yang kedua, ayat yang ke-14 bagian B dan ayat yang ke-15. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang nenek moyangmu menyembah, beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang daerahnya kamu tinggal. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hidup adalah baiknya Tuhan. Teman-teman berkata begini, Yosua dalam bagian ini, Yosua sedang menggiring orang-orang percaya, orang-orang Israel untuk melihat begini, saudara. Hidupmu harus menjadi ibadahmu. Hidupmu harus jadi ibadah. Dalam pidatonya Yosua memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk memperbaharui kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bukan cuma itu, tapi mereka yang ada tergabung di dalam komunitas orang-orang Israel, supaya mereka memperbaharui cara berpikir, pola hidup mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Yang Yosua inginkan dari kehidupan orang-orang Israel adalah tidak sekedar cara pandang mereka diubahkan, tetapi mereka boleh melakukan, bahkan menjadikan hidup mereka adalah ibadah mereka di hadapan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Mendedikasikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa Yosua bisa berbicara seperti itu, saudaraku? Karena Yosua tahu, Yosua kenal siapa bangsa ini. Yosua bersama-sama dengan mereka ketika Musa masih ada, dan Musa mempersiapkan Yosua untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan ini, dan Yosua tahu persis seperti apa orang-orang Israel. Itu sebabnya Yosua menegaskan supaya mereka memberikan hidup mereka, totalitas hidup mereka kepada Tuhan. Mereka bergantung kepada Tuhan. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa hidup mereka beralih dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka beralih kepada kehidupan mereka sendiri. Hidup dalam penyembahan berhala. Hidup dengan kehidupan mereka. Dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Yosua berkali-kali menegaskan, beribadalah dengan tulus dan ikhlas dan setia. Bukan cuma tulus ikhlas, tapi Yosua katakan dan setia. Setia itu bukan sebulan sekali, setahun sekali, saudara. Tapi setiap saat. Itulah yang disampaikan Yosua. Ibadah itu dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudara, hari-hari ini saya mau bilang begini, saudara. Ibadah itu juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang ada, kita mungkin tidak bertatapan muka secara fisik, tetapi saya percaya bahwa waktu, tempat itu tidak akan menjadi penghalang buat kita untuk kita beribadah, menyembah kepada Tuhan. Apa yang menghalangi saudara sehingga saudara tidak bisa menyembah kepada Tuhan hari ini? Bapak Ibu saudara yang kekasih, mari datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup. Apa yang menghalangi hidupmu saudara hari ini? Percayalah bahwa Tuhan
mengizinkan itu semua terjadi supaya kita belum mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ilmu pengetahuan teknologi menawarkan segala macam kemudahan bagi orang-orang manusia pada hari-hari ini, saudara. Ilmu pengetahuan dan teknologi menawarkan kemudahan bagi setiap orang. Dan saya mau bilang begini, saudara, hari-hari ini apa yang tidak bisa kita lakukan dari genggaman tangan kita? Dan ketika kita salah menggunakan teknologi, saudara, saya mau bilang begini, teknologi bisa menggiring kita untuk menjauh dari Tuhan. Saya tidak sedang katakan bahwa teknologi itu tidak baik. Semua itu ada ketika kita menggunakan dengan cara yang benar, itu akan bermanfaat buat kita. Tetapi kita salah gunakan, itu akan membuat kita, menggiring kita untuk menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bijak dalam menggunakan teknologi yang ada. Media sosial yang ada, apakah kita sedang membangun iman kita dan orang lain melalui media sosial? Ataukah kita sedang mempergunakan media sosial itu sebagai ajang untuk kita mempertontonkan apa yang kita punya, apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Saudara dengar baik, kalau kita mau tahu keadaan seseorang, kita bisa lihat dari status sosial, statusnya di Facebook dan sebagainya. Bisa. Tapi hari ini dengar baik, Tuhan mau hidup kita harus menjadi ibadah bagi Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-15, saya baca sekali lagi buat saudara. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, dengar baik, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua dengan tegas memberikan sebuah statement, memberikan sebuah komitmen kepada orang-orang Israel, bahwa aku akan membawa keluargaku untuk mengalami tanah perjanjian. Saya tidak sedang membahas tanah perjanjian ini identik dengan susu dan madunya. Saya tidak sedang membahas kelimpahan di sana. Saya tidak sedang membahas berkat yang melimpah. Tapi saya mau bawa kita untuk melihat tanah perjanjian adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk orang Israel menyembah kepada Tuhan. Hari ini saya mau bilang begini, saudara. Kanaan, tanah perjanjian, bagi saya itu hanya sebagai sebuah fasilitas. Tujuan utama Israel dibawa dari Mesir menuju ke tempat itu adalah supaya mereka menyembah Tuhan. Itu sebabnya Yosua bilang begini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Hari ini dengar baik saudaraku, kepada siapa kita beribadah. Tuhan mau supaya begini, kita bawa keluarga kita untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk mengalami kasih setia Tuhan. Dan hari ini dengar baik, untuk membawa keluarga mengalami Tuhan, maka ini ada peran suami, peran laki-laki di sana. Halo, suami-suami, bapak-bapak. Yosua katakan, kita harus bawa keluarga kita untuk mengalami tanah perjanjian. Kekasihku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita perlu menemukan hidup kita. Kita perlu menemukan kemaksimalan hidup kita. Tanah perjanjian berbicara tentang bagaimana kita menemukan kemaksimalan hidup kita untuk kita berdampak bagi orang lain dan bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita perlu menemukan siapa diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak mengikuti arus dunia ini, tetapi kita berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya saudara, sudahkah kita menemukan hidup kita, kemaksimalan hidup kita, yang kita bisa gunakan itu untuk memuliakan Tuhan? Saudaraku, berapa lama kita sudah percaya kepada Tuhan? Kita berkata begini saudaraku, ketika Israel mereka mau masuki tanah perjanjian, ada bangsa-bangsa di sana yang menjadi tantangan terbesar buat mereka. Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris,
orang Hewi, orang Yebus. Nama-nama bangsa-bangsa ini adalah penghalang utama bagi mereka. Dan Yosua katakan begini, mereka dihalaukan oleh Tuhan. Karena Tuhan menyertai mereka. Hari ini saudaraku, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tantangan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Yang membuat kita tidak menjadi rumahnya Tuhan, baiknya Tuhan. Yosua memberi tantangan ini agar orang Israel mengambil keputusan tegas, berkomitmen untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ini bukan sekedar tantangan kepada orang Israel, tetapi juga tantangan ini buat pribadi Yosua sendiri. Bagaimana dia bawa keluarganya untuk mengalami Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita melihat bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tapi Tuhan memanggil kita untuk hidup bagi banyak orang. Saudara, sadarkah kita bahwa kita adalah baiknya Tuhan? Sadarkah saudara bahwa saudara adalah baiknya Tuhan, rumahnya Tuhan? Di awal tadi saya sudah katakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah punyanya Tuhan, dan Tuhan bisa memilih untuk tinggal di mana saja sesuka hatinya. Tapi tahukah saudara bahwa Dia memilih saya dan saudara menjadi tempat kediamannya? Tidak peduli saudara mau keriting, mau hitam, mau buncit, mau apa, tetap hari ini dengar baik. Tuhan pilih hidupmu, Tuhan pilih tubuhmu menjadi tempat kediamannya. Pertanyaannya saudara, apakah kita sedang menggunakan hidup kita, tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, menjadi rumahnya Tuhan? Hari ini ada 2 poin penting yang saya simpulkan dari kebenaran ini. Kita tidak bisa mengubah dan mempengaruhi orang lain mungkin. Mungkin kita tidak bisa mengubah dan memperbaiki kehidupan orang lain, tapi kita bisa memperbaiki hidup kita sendiri. Kita bisa mengubah hidup kita mulai dari diri kita. Yang kedua, jangan pernah menyepelekan status kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Karena kalau Tuhan memilih saya dan saudara untuk menjadi baiknya Dia, maka bukankah kita diberikan sebuah otoritas, kita diberikan sebuah rencana agung untuk pergi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang kekasih, mari kita renungkan kebenaran ini. Allah bisa memilih tempat di mana saja sesuka hatinya untuk Dia tinggal. Tapi kalau Dia memilih hidupmu menjadi baiknya, maka Tuhan mau supaya melalui hidupmu kemuliaannya dinyatakan. Mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran yang sudah kami dengar pada saat ini. Meteraikan kebenaran itu dalam setiap loh kehidupan kami, loh hati kami, supaya kami tidak saja menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di setiap area hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, meteraikan kebenaran di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pengumuman kita dalam minggu ini, Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur buat pertolongan Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Sebab Dia Allah yang besar, ajaib segala perbuatannya dalam
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Dari tempat ini Tuhan, kami boleh bersyukur bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka, kami percaya bahwa mereka ada dalam pusat perhatian Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam pergumulan, kami percaya bahwa Engkau jawaban atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, GBI Murid Yesus, yang ada dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa, Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami boleh bersyukur buat mereka yang berulang tahun, mereka yang ada dalam proses pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter yang sedang berada di garis depan untuk menolong dan melayani setiap pasien yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka kekuatan ekstra, hikmat dari Tuhan. Mereka boleh melayani dengan setulus hati. Mereka boleh melayani dengan pertolongan Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh terbebas dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada, Bapak Presiden dan semua kabinet dan juga sampai kepada pemerintah di daerah. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, semua kebijakan-kebijakan yang mereka ambil untuk mencegah penyebaran virus ini, kami berdoa supaya dapat dihargai, dapat dilaksanakan oleh umat Tuhan, oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk kota Makassar di mana kami ada. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan proteksi keluarga-keluarga. Tuhan memberkati dan memulihkan mereka yang sudah terkena virus ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa bangsa kami bawa jemaat kami bawa keluarga kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau sudah dengar firman Tuhan. Di akhir daripada ibadah kita, terimalah berkat. Mari angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau atas setiap firman yang sudah engkau dengar hari ini. Dan percayalah, Allah Bapa sumber kehidupan akan terus menyertai engkau di dalam hidupmu, karena kasih setianya di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah dinyatakan lewat kematian dan kebangkitannya memberikan kemenangan. Bahkan kuat kuasa daripada Roh-Nya yang kudus akan terus menuntun, mengajar, memampukan supaya engkau dapat melakukan firman-Nya, menjadi murid-murid yang setia hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.